Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidina Safira, NIM 392 akan menjelaskan terkait klasifikasi. Pasti klasifikasi adalah proses dalam data mining untuk mengelompokkan data ke dalam kelas tertentu berdasarkan atribut-atributnya menggunakan model prediksi. Tujuannya adalah agar sistem dapat menentukan kategori baru berdasarkan pola yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian, dalam klasifikasi ada beberapa algoritma. Yang pertama ada decision tree, kemudian ada naive Bayes, lalu Keynes neighbor, dan support vector machine, kemudian ada neural network. Untuk yang pertama yaitu decision tree. Decision tree adalah algoritma klasifikasi dalam data mining yang memodelkan proses pengambilan keputusan dalam bentuk struktur pohon. Setiap node-nya mempresentasikan atribut, kemudian cabang merupakan nilai atribut, dan sedangkan daun atau leaf adalah kelas keputusan akhirnya. Untuk langkah-langkahnya sendiri dalam algoritma decision tree itu ada yang pertama yaitu menentukan dataset. Selanjutnya menghitung entropi data awal, lalu hitung information gain dari setiap atribut. Selanjutnya yaitu membuat node dan bagi data. Data dibagi sesuai dengan atribut yang terpilih atau membuat cabang berdasarkan nilai atribut. Kemudian ada ulangi secara rekursif untuk setiap node yang belum homogen, maka ulangi menghitung entropi subset, menghitung information gain atribut lainnya, dan mengambil information gain terbesar sebagai node berikutnya. Dan akan terbentuk model decision tree. Untuk rumusnya sendiri dalam decision tree ini ada dua, yaitu ada entropi dan information gain. Untuk entropi sendiri ini rumusnya S sama dengan minus Pi log 2Pi, yang merupakan S yaitu himpunan data, lalu Pi ini adalah probabilitas kelas keberapa gitu ya, ini I sama dengan 1. Kemudian nilai entropi tinggi adalah data acak atau bervariasi. Lalu nilai entropi rendah biasanya adalah data homogen atau seragam. Setelah itu ada rumus information gain, yang rumusnya yaitu entropi minus sigma values. SV yaitu subset data terbesar berdasarkan nilai atribut dari A. Kemudian ada entropi dikali entropi. Dan algoritma selanjutnya yaitu naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi berdasarkan teori probabilitas Bayes yang mengasumsikan bahwa setiap fitur atau atribut itu saling independen satu sama lain. Disebut naive karena asumsi independensinya sederhana. Namun dalam praktiknya algoritma ini sangat efektif dan cepat. Untuk rumusnya sendiri yaitu PHX sama dengan PHX kali PH per PX. Yang artinya probabilitas hipotesis H benar berdasarkan data X atau Posterior probability. Kemudian PH atau merupakan probabilitas awal hipotesis atau period probability. Lalu selanjutnya ada PXH, yaitu probabilitas munculnya data X jika hipotesis H benar. Dan PX merupakan probabilitas data X secara keseluruhan atau eviden. Selanjutnya yaitu langkah-langkah algoritma naive Bayes. Untuk langkah-langkahnya sendiri sama seperti decision tree. Yang pertama yaitu menyiapkan data trainingnya terlebih dahulu dan dataset yang harus memiliki atribut dan label kelas. Kemudian menghitung probabilitas pure tiap kelas, lalu hitung probabilitas likelihood setiap fitur, dan masukkan data baru dan hitung probabilitasnya. Kemudian tentukan kelas dengan probabilitas tertinggi. Algoritma selanjutnya yaitu Keynes neighbor atau KNN, yang merupakan algoritma klasifikasi dan regresi yang bekerja dengan cara menentukan kelas atau nilai suatu data baru berdasarkan
K tetangga, yaitu data paling mirip atau terdekat dari dataset. Semakin dekat jarak suatu data dengan data lainnya, maka besar kemungkinan mereka berada pada kelas yang sama. Untuk rumus K-nearest sendiri adalah ini, dp, Q sama dengan di mana dpq adalah jarak di antara data baru dengan data pembanding, kemudian P adalah nilai fitur ke I pada data baru, dan Q adalah nilai fitur ke I pada data latih. Selanjutnya untuk langkah-langkah dari K-nearest sendiri yaitu yang pertama, persiapkan data, kumpulkan data dalam bentuk tabel berisi fitur dan label kelas. Kemudian, pre-processing data yaitu menormalisasi atau standarisasi jika fitur memiliki renteng berbeda jauh. Tentukan nilai K, pilih jumlah tetangga terdekat, contohnya seperti 3, 5, dan 7. Lalu hitung jarak menggunakan Euclidean atau Manhattan untuk setiap data dengan kandidat. Kemudian selanjutnya yaitu tentukan K tetangga terdekat, ambil K data terdekat berdasarkan jarak terkecilnya. Lalu voting untuk klasifikasi kelas terbanyak menjadi hasil prediksi. Lalu hasil prediksi yaitu memberikan output kelas atau nilai berdasarkan tetangga. Algoritma selanjutnya yaitu support vector machine yang merupakan algoritma machine learning berbasis supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Pada prinsipnya, SVM mencari hyperplane terbaik yang dapat memisahkan data ke dalam dua kelas atau lebih dengan margin terbesar, yaitu jarak antara hyperplane dengan data terdekat yaitu support vector. Untuk rumusnya sendiri, untuk data dua dimensi yaitu W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah B sama dengan 0. Untuk N dimensi, yaitu W kali X tambah B sama dengan 0, di mana W itu adalah vektor bobot dan X adalah data input dan B adalah bias. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu mengumpulkan dataset berisi fitur yaitu X dan label kelas yaitu Y. Pre-processing data dengan normalisasi atau standarisasi data, lalu tangani missing value dan lakukan encoding jika diperlukan. Lalu selanjutnya yaitu pilih jenis kernel linear jika data dapat dipisahkan garis lurus, atau RBV atau polinomial jika pola data kompleks dan non-linear. Lalu selanjutnya yaitu train model SVM, yaitu melakukan pelatihan untuk menemukan hyperplane dan support vektornya. Selanjutnya yaitu optimasi parameter tuning, yaitu C mengontrol kesalahan atau regulasi, dan Y atau gamma hanya pada RPF mengatur kompleksitas model. Lalu selanjutnya uji dan evaluasi model menggunakan data testing, kemudian lalu hitung akurasi, precision, resell, dan lalu selanjutnya model siap digunakan untuk memprediksi kelas baru berdasarkan hyperplane optimal. Dan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu neural network adalah jaringan saraf tiruan, algoritma machine learning yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Algoritma ini terdiri dari sejumlah node atau neuron yang saling terhubung dengan beberapa lapis layer, yang bertujuan mengenali pola kompleks dalam data itu sendiri. Untuk rumus neural network-nya adalah net sama dengan sigma n dikali XI kali WI tambah B. XI yaitu input ke I, dan WI adalah bobot atau weight, dan B adalah bias. Langkah-langkahnya, siapkan terlebih dahulu dataset, kemudian pisahkan menjadi data training dan testing. Lalu pre-processing data, normalisasi atau standarisasi data, encoding untuk data kategorikal, dan menangani missing value. Lalu selanjutnya, bangun arsitektur jaringan, tentukan jumlah neuron input, tentukan jumlah hidden layer, dan jumlah neuron tiap layar. Pilih fungsi aktivasi, inisialisasi bobot awal diberikan secara random, kemudian
Forward propagation atau data masuk dihitung dengan fungsi aktivasi, lalu menghasilkan output. Lalu selanjutnya hitung error, mencari perbedaan antara output prediksi dan target. Selanjutnya backward propagation atau error dikembalikan ke belakang untuk memperbarui bobot. Selanjutnya update bobot menggunakan gradient descent hingga error minim dan convergent. Lalu selanjutnya melakukan testing, mengukur kinerja, akurasi, precision, result MSI dan lain-lain. Lalu model siap digunakan, dipakai untuk memprediksi pada data terbaru. Nah, tadi adalah beberapa algoritma dalam klasifikasi. Selanjutnya saya akan mencontohkan perhitungan dari salah satu algoritma tersebut, yaitu menggunakan decision tree. Di sini saya sudah memiliki data, di mana data ini adalah data apakah keputusan untuk bermain golf atau tidak. Dan atributnya ada cuaca, suhu, kelembapan, dan berangin. Dan main ini adalah keputusannya tidak atau iya. Dari data ini, yang pertama kita lakukan adalah mencari entropi dari data ini. Sebelum kita mencari entropi, yang pertama kita adalah harus mencari total dari keputusannya ini, yaitu tidak dan ya. Di sini jumlah data ada 14. Nah, kita mencari jumlah ya dan jumlah tidak. Di sini saya menggunakan rumus CONIF. CONIF sama dengan ini, ya, lalu ditemukan hasilnya yaitu 10, dan juga tidak, sama CONIF dari sini sampai sini. Nah, dan untuk totalnya sendiri saya menggunakan rumus sum dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, sampai akhir, dan akhirnya ada 14. Sebenarnya ini dapat dihitung secara manual, namun jika data itu banyak, kita bisa menggunakan rumus tersebut. Nah, untuk entropi sendiri, rumusnya yaitu S sama dengan minus sigma N Pi log 2 kali Pi. Nah, untuk mencari entropi dengan rumus Excel, rumusnya adalah minus B24 ini merupakan jumlah ya dari main tadi, atribut main, minus 10 dalam kurung 10 dibagi B26, ini adalah 14, yaitu totalnya tadi, kali log, kemudian dikali 10 per 14. Saya teruskan ini. Jadi, rumusnya itu adalah B24 ini dari jumlah ya per jumlah total semua keputusan yaitu 14 dikali log dikali jumlah ya per total semua jumlah ya dan tidak yaitu 14, 2 yaitu karena ini log 2. Kemudian tambah minus B25 yang merupakan jumlah tidak per 14 jumlah seluruhnya dikali log, kemudian kali B25 ini juga jumlah tidak per jumlah seluruh data
2 karena ini adalah log 2. Dan ini hasilnya yaitu 0,86312 dan seterusnya ini. Dan selanjutnya, kita akan mencari entropi pada setiap atribut untuk menemukan gain. Nah, untuk pemecahan atribut yang pertama, kita menggunakan ini semuanya, yaitu cuaca, suhu, kelembapan, dan berangin. Kita akan menghitung entropinya. Untuk yang pertama atributnya yaitu cuaca. Nilainya ada cerah, hujan, dan berawan. Ini ada cerah, hujan, dan berawan. Untuk sum nilainya, kita akan menggunakan rumus CONIF untuk mencarinya. Jadi ini ya contoh CONIF ini untuk memudahkan mencari data CONIF dalam kurung. Nah, koma, cerah, maka ditemukan hasilnya yaitu 5. Nah, untuk cerahnya sendiri ini ada sum nilainya lagi yaitu antara ya dan tidak. Untuk mencarinya, jika datanya sedikit seperti ini kita bisa cari manual, tapi untuk jika datanya banyak, kita bisa menggunakan rumus CONIF yang ada S-nya ya. Kemudian kita sum cerah, data cerah ini dari semua data, koma, cerah, koma, ini, ya. Nah, ini kita sudah menemukan hasilnya dari jadi untuk memudahkan mencari datanya. Nah, setelah itu kita akan menghitung entropinya dengan rumus yang sama seperti tadi, yaitu minus jumlah ya per seluruh total ya dan tidak dikali log, kemudian dalam kurung jumlah ya per seluruh jumlah ya dan tidak ditambah minus jumlah tidak per jumlah keseluruhan ya dan tidak dikali log, kemudian jumlah tidak per jumlah keseluruhan di koma 2 karena ini adalah log 2 dan ini hasilnya. Nah, sama seperti tadi ya, untuk cerah, hujan, dan berawan itu sama semuanya. Nah, ini jika dari salah satu sum nilainya itu ada yang 0, di mana dari data berawan ini sum nilainya itu hanya 4, dan sum jumlah tidaknya itu 4, sedangkan sum tidaknya itu ada 0. Jadi, dapat dipastikan bahwa entropinya adalah 0. Kemudian, setelah kita menghitung entropi, kita akan menghitung gain.
Nah, untuk rumus gen ini sendiri berasal dari ini, entropi total. Ini entropi yang awal kita hitung dari seluruh jumlah ya dan tidak di awal dikurangi dengan ini, sum nilai keseluruhan dari cuaca cerah per total dari data itu sendiri dikali dengan entropi, entropi dari atribut cerah, kemudian ditambah dengan eh, ini apa ini? Sum nilai iya dan tidak dari atribut hujan, kemudian per seluruh data, total data yaitu 14 tadi, dikali dengan entropi dari atribut hujan dan ditambah dengan 0 karena 0 ini yaitu berasal dari total entropi dari atribut berawan dan menghasilkan total gain berupa 0, ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk mencari gain ini sama seterusnya dari setiap atribut ini. Setelah dilakukan pencarian gain, dapat ditentukan nilai gain yang paling tinggi ini menjadi cabang utama, yaitu kelembapan. Nah, kemudian cabangnya yaitu dari kelembapan ini ada tinggi dan normal. Nah, jika normal maka jawabannya yaitu tidak. Namun jika tinggi ini masih tanda tanya. Karena normal ini kan hasilnya 0. Sedangkan untuk yang tinggi ini ada hasilnya. Jadi kita akan hitung lagi untuk liftnya. Kita masukkan semua data dari semua atribut yaitu cuaca, suhu, kelembapan, berangin, dan main. Kenapa datanya hanya 7? Karena kita menyesuaikan data dari kelembapan ini, dari kelembapan yang tinggi ini. Data kelembapan yang tinggi ini hanya ada 7, jadi kita menyesuaikan. Dan ini data yang setelah diperkecil lagi. Untuk jumlah ianya ada 3, dan jumlah tidaknya ada 4. Dan diperoleh entropi 0,9 sekian. Rumusnya sama dengan tadi, yaitu minus jumlah ia per seluruh total nilai, kemudian dikali log dalam kurung total ia per total keseluruhan dikali 2 karena log 2, kemudian ditambah total tidak per 7 atau total keseluruhan dikali log dan dalam kurung total tidak per total keseluruhan koma 2 karena log 2 dan dihasilkan entropi seperti ini. Nah, kemudian karena tadi kita sudah mendapatkan cabang dari tinggi dan normal ini, kita akan cari lagi untuk cabangnya dengan atribut cuaca, suhu, dan berangin. Kenapa hanya menggunakan
cuaca, suhu, dan berangin karena kita mencari cabang dari kelembapan. Jadi untuk kelembapannya sendiri tidak kita hitung lagi. Nah, di sini di cuaca ada berawan, hujan, dan cerah. Seperti tadi, kita akan cari sum nilainya. Sum nilainya berawan, kemudian hujan, dan cerah. Ini totalnya ada 7 kan tadi, karena ini datanya ada 7. Lalu kita cari entropinya. Jika ada nilai yang 0, maka entropi akan otomatis menjadi 0. Dan dia dapatkan nilai 0,6 ini. Lalu suhu dan berangin kita juga hitung seperti tadi ya. Nah, ini ada rumusnya entropi seperti tadi, jumlah ya per total keseluruhan kali log, kemudian dikali lagi jumlah ya per jumlah keseluruhan, 2 karena log 2, ditambah dengan minus jumlah tidak per total keseluruhan, dikali log, dikali jumlah tidak per jumlah keseluruhan, 2. Dan dihasilkan, ini entropinya 1. Kemudian, untuk menghitung gennya juga seperti tadi, yaitu entropi total minus entropi 1, yang entropi yang pertama ditambah dengan, karena ini entropinya 0, maka langsung 0, ditambah dengan C66 ini, total variabel jumlah di hujan, di atribut hujan, karena ini yang tidak ada hasilnya 0, per total jumlah keseluruhan yaitu 7 di awal tadi, dari total data di kelembapan tadi kan ada 7, kemudian dikali entropi dari hujan ini, dan dihasilkan gen 0,699. Dan untuk suhu dan berangin ini juga dilakukan langkah yang sama, yaitu yang pertama mencari entropi. Setelah mendapatkan entropi, maka akan kita lanjutkan dengan menghitung gennya. Oke. Nah, dari gen yang telah dihitung ini, didapatkan bahwa nilai gen dari cuaca ini yang paling tinggi. Dan kita mendapatkan cabang lagi ya, di mana jika kelembapan yang pertama yang menjadi yang paling atas ini adalah kelembapan. Jika kelembapan normal, maka jawabannya adalah ya. Namun jika tinggi, kita harus melihat cuacanya terlebih dahulu. Jika cuacanya berawan, maka iya akan main. Jika cuaca cerah, maka tidak. Namun jika hujan, ini masih menjadi pertanyaan karena ini hujan ini yang tidak 0 dan dia masih memiliki satu kemungkinan lagi. Jadi kita hitung lagi, kita cari data hujan, di mana kita mendapatkan totalnya itu 2 data. Lalu kita hitung entropi dan gennya seperti tadi, yaitu dari 2 data itu terdapat suhu dan berangin. Nah, langkahnya sama seperti tadi, yaitu mencari entropi dari masing-masing variabel dan menghitung gennya. Nah, ini juga. Dan akhirnya ditentukan bahwasanya jika lembab namun suhu normal, maka akan iya. Tapi jika tinggi, kita harus melihat cuacanya terlebih dahulu. Jika cuaca berawan, maka iya. Jika cuaca cerah, maka tidak. Dan jika hujan, kita lihat dulu apakah berangin. Jika iya, jika benar atau berangin, maka tidak. Tapi jika salah atau tidak berangin, maka iya.
Jadi ini hasil decision tree dari perhitungan ini ya teman-teman. Jadi intinya untuk membuat decision tree ini kita perlu mencari entropi dan gain dari setiap datanya. Nah, jika ada data yang nol maka itu menjadi keputusannya, dan jika ada data yang masih satu atau masih memiliki nilai tertinggi maka itu akan kita hitung lagi. Jadi data yang paling tinggi itu yang akan kita hitung lagi. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh dalam menggunakan rapid miner. Oke, kita pilih blank proses. Nah, kita akan mengimport dari data kita itu dari Excel. Maka pertama kita search terlebih dahulu di operator yaitu read, dan kita pilih read Excel agar rapid miner kita bisa membaca data yang kita masukkan karena kita memasukkan dari data Excel. Kemudian kita import. Saya akan cari data saya. Nah, kita next. Nah, kita next lagi. Untuk ini kita ganti labelnya menjadi kita ganti role-nya menjadi label. Nah, sudah. Kemudian kita akan pilih algoritma yang kita gunakan. Kita akan menggunakan decision tree. Nah, kita drag. Lalu selanjutnya kita outkan data kita ke decision tree. Lalu kita sambungkan ke rest. Nah, oke. Kemudian kita run. Nah, kita rapikan terlebih dahulu ya. Nah, hasilnya sama seperti yang kita hitung di Excel tadi, di mana yang menjadi acuan adalah kelembapan, yaitu jika normal atau tinggi. Jika normal maka iya, dan jika tinggi maka kita lihat berangin atau tidak. Nah, jadi cukup gampang ya teman-teman. Jika menggunakan rapid miner ini, kita hanya perlu memasukkannya ke dalam aplikasi, kemudian kita akan run. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian dari saya terkait metode klasifikasi dan algoritma decision tree di dalamnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.